Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tebas. Perkenalkan saya Uflip. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman dari Teater Fajar. Hai. Nah, oke, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol santainya, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Almaca dari Teater Fajar. Halo Maca. Halo. Kalau saya Muhammad Ki Andriatna, bisa dipanggil Peng Peng dari Teater Fajar. Halo Halo, Peng. Halo Kak. Oke, kita mau ngebahas ngobrol-ngobrol aja ya tentang pementasan yang sudah kalian laksanakan di bulan Januari kemarin. Ya. Oke, saya ini sih mau nanya, gimana perasaan kalian selama proses pentas tahunan ini? Pentas yang kedua ya? Oh, pentas pertama itu kalian ikut juga? Ikut. Oh, oke. Nah, gimana nih perasaan kalian ikut di pentas di tahun kedua? Oh, Boleh, siapa dulu yang mau jawab? pengen belum? Aku Kak. Iya, boleh. Kalau perasaan saya sebenarnya ya ada rasa tegang juga, ada rasa capek. Karena kan apa ya, pementasan itu pasti gak bakal ada yang kalian capek. Kayak apa ya? Semua proses yang kita jalan itu pasti ada rasanya. Iya, benar. Ada semuanya lah pokoknya Pokoknya ya. itulah. Ada Jadi campur capeknya. aduk rasanya, kayak ada sedihnya, ada capeknya, ada senangnya. Ah, iya. Terus pas hari H itu bener-bener rasanya kayak akhirnya bisa selesai. Alhamdulillah banget gitu ya. lega Iya. ya. Tapi lebih dominan perasaan yang mana nih? Capeknya kan? Capeknya. Oh iya. Heeh. Oke, jujur banget. Ya, saya juga merasa gitu sih, sama. Oke, kalau dari Maca? Kalau dari saya pribadi, saya lebih dominan ke rasa seru dan terharunya karena Teater Fajar itu baru kedua kalinya melakukan pentas tahunan, Kak. Dan alhamdulillahnya saya sama Peng Peng ikut serta di pentas tahunan pertama dan pentas tahunan kedua. Jadi ketika menjalani proses dengan orang-orang baru, dengan saudara-saudara baru, rasanya tuh seperti flashback ke tahun lalu. Iya. Terus juga banyak belajar hal-hal baru yang mungkin di pentas tahunan pertama kita berdua belum belajar hal itu. Di pentas tahunan kedua ini kami banyak banget belajar dan banyak banget hal-hal yang harus kami kuatkan lagi. Terus tuh di pentas tahunan kedua ini kami juga mulai dengan pementasan baru yang biasanya kami coba realis. Di tahun ini kami bikin gebrakan baru meskipun masih ada kekurangannya. Terus juga rasa capek itu pasti ada, Kak. Di dalam semua proses pasti ada rasa capek, rasa sedih, mungkin juga rasa kayak kadang ada titik di mana Mace pengen apa kita stop aja ya, menyerah apa gitu kita ya. nyerah aja ya. Tapi kalau dilihat lagi ke belakang ternyata udah jalannya udah jauh. Iya, benar. Jadi kayak harus memperlihatkan yang terbaik sih, Kak. Keren. Kalian di pentas tahunan pertama itu jadi apa? Kalau saya jadi ketua panitia, Oh iya. Kalau saya jadi lighting, Oh, kalau sekarang? saya sutradara. saya cepat. Oh, ketua panitia? Iya. Oh, keren. Tadi kan Maca bilang tahun ini gebrakan baru ya? Iya, Berarti non realis. non realis. Oh iya. Boleh ceritakan lebih dalam nggak mengenai naskah dan tema yang diangkat dalam pentas tahunan kedua ini? Oh, kalau untuk naskah kami itu untuk pertama kalinya juga di pentas tahunan ini kami mencoba untuk menggunakan naskah pribadi. Naskah dari kakak alumni Teater Fajar yang judulnya adalah Tigo. Nah, Tigo ini menurut saya lumayan challenge Oh, iya. karena di naskah asli itu sangat banyak hal yang harus disadur ulang karena tidak sesuai dengan jalan cerita mungkin. Terus juga memperkuat tokoh-tokoh yang ada. Terus tuh kalau untuk temanya lebih mau memperlihatkan sisi lain daripada orang yang dianggap jahat sih, Kak. Jadi tuh nggak semua orang yang kalian lihat di jalan itu jahat, itu sebenarnya dia itu terlahir dengan keadaan begitu, dengan keadaan dia pengen jadi orang jahat, enggak. Karena terlalu banyak menurut Maca, apalagi di kalangan remaja itu yang gampang ngejudge. Jadi kita sebagai anak teater pengen banget memperlihatkan kalau misalnya nggak semua pandangan kalian itu benar. Itu sih, Kak. Kalau boleh tahu temanya apa? Temanya apa pengen? Ada jargon atau apa? Jargonnya ada. Ada. Oh ya, apa itu?
bakar tak habis. Redup tak nyala. Redup tak nyala. Bakar tak habis, mati tak nyala. Oh, bakar tak habis, mati tak nyala. Hah? Mati. Gimana? Sorry. Bakar tak Salah nggak sih? Aku udah hafal gitu. Apa ya? Bakar tak habis. Nyala tak mati. Ya. Oh, Balik. bakar tak habis, nyala tak mati. Ya, bakar tak habis nyala dan tak mati. Maksudnya Itu artinya. kalau misalnya kita saya berharap dengan kita mengobarkan semangat, Mm-mm. rasa apa ya, cahaya itu tidak akan pernah mati. Harapan kami untuk kedepannya. Oke, keren. Ini di pentas tahunan ini kalian double job atau satu aja jobnya? Double. Oh, double. Kalau ini ketua panitia ya? Iya. Ketua panitianya jadi apa lagi? Di artistik. Kalau di artistik, saya jadi lighting koor. Jadi koor. Ya. Ya Allah. Terus. Terus kalau misal Lino juga saya jadi humas gitu. Ya jadi humas juga. Ya Allah, 3 berarti bukan double lagi. Wih, keren banget. Tapi ini, saya mau tanya dong. Aduh, kau kan 3 jobnya nih. Mm-mm. Nah, apa tantangan terbesarmu dalam pentas tahunan ini? Aduh, apa ya? Tantangan terbesar itu biasanya kalau misal saya nih lagi ngambil barang atau enggak lagi keluar kan humas juga. Tiba-tiba anak nelpon, "Kak, ini di mana barangnya? Kak, ini apa?" Oh, ya Astaga. Allah, nanyain lighting itu Ah, ya. ah. Sama juga kan anak-anak lighting ini pada baru kan, beda dari pementasan sebelumnya. Oh iya. Jadi harus benar-benar diulangin dari awal, kayak belajarnya ini warnanya apa, ini apa. Ada adik tingkat ya? Iya. Adik kelas. Oh. Kalau sutradaranya? Kalau saya cuma ada 2 sutradara dan di non saya di humas. Oh, jadi Ya. anggotanya berarti. Anggota. Cuman saya lebih memfokuskan diri di artistik, Kak. Apalagi posisi saya sebagai sutradara. Iya benar ya Allah. Mau nggak mau, walaupun dibilang sutradara itu cuma 1, tapi kan jobnya banyak. Iya benar. Semua tahu harus semua, kan? iya. Jadi jalannya pementasan, kalau bukan saya yang tahu, siapa lagi? Iya. gitu. Terus juga Astrada saya juga double. Oh. Astrada saya itu juga di anak musik. Jadi mau tidak mau kami berbagi tugas. Mhm. Ketika dia fokus di perlinian, saya fokus ke aktoran. Oh, oke. Keren. Tapi kalian pernah nggak sih kayak ada di titik kayak ngerasa, aduh kok aku semua yang lakuin gitu. Kenapa yang lain kok kayaknya nggak bisa kerja gitu-gitu, ada nggak sih? Apalagi yang double triple job, ya Allah. Ada. Gimana? Coba ceritain dong. Kalian pernah nggak kayak ngelihat temen saudaranya ini lagi istirahat, lagi nyantai, terus kayak aduh sakit hati gitu-gitu, nah ada nggak sih? Ada sih sebenarnya. Ada. Apalagi pas waktu kemarin kan masalah lighting Mm-mm. yang membuat barang tuh rata-rata saya ya, Oh. yang masangin fitting buat color apa segala macem. Walau kalau misalnya mau bergabung ke adik tingkat juga kayak gimana ya, dia kan perempuan ya, jadi Oh. menurut saya dengan yang ngebuat itu saya, terus dia yang main kayak pas pementasan sebelumnya juga. Tapi gara-gara kita ini di lighting kurang orang ya, awalnya ada 4, tapi ada 1 orang yang tiba-tiba apa namanya, Tidak bisa Ya, mengikuti tidak bisa. pementasan. Di hari H. Sebelum hari Sebelum hari H. H. dan juga anak saya juga 1 orang itu ada banyak gak hadir karena dia juga ND. Jadi ya untuk semua barang yang kayak di lighting kayak color, lampu, fitting itu saya yang masang. Oh. Pas semuanya kamu sendiri. Ada dibantu juga tapi paling cuman kayak bantu, "Dek tolong ambil ini ya, ambil ini." lah, iya. Sekadarnya aja ya. Ya, Kalau untuk sutradara nih, sebagai sutradara dan humas, apa tantangan terbesar yang kamu alami di pementasan ini? Sebenarnya kalau ngeliat mereka istirahat, saya tuh nggak ngerasa kayak sakit hati atau gimana, karena saya merasa lega akhirnya mereka bisa istirahat. Iya. Cuman kalau untuk Keren. melihat saudara-saudara yang jobnya banyak, Mm-mm. terkadang tuh hati saya kayak, aduh saya ini bener nggak ya, mas mereka terlalu banyak job. Cuman kalau dilihat dari satu sisi, kalau mereka nggak double job, siapa lagi yang mau bekerja? Maksudnya tidak ada SDM kami kurang, jadi mau tidak mau dipaksakan pun kita harus berbagi tugas, dan rata-rata hampir semua double job. Oh iya. Jadi kecuali aktor. Aktor juga ada tapi di non artistik, tapi tidak terlalu berfokus. Terus juga
tantangan terbesar saya adalah aktor pentas tahunan ini adalah aktor-aktor baru, Kak. Baru semua. Bisa dibilang yang nggak baru cuman 1 orang. Oh, Ya. ada berapa aktor Kak? Ada, kalau nggak salah ada 3 aktor. Oh, Bu. Satu doang yang aneh. Ya, satu. Sisanya Sebenarnya gitu. ada satu lagi, dia itu sudah pernah pentas sekali. Oh. Cuman pentasnya masih skala kecil dan masih baru masuk ke teater. Oh. Dia baru masuk di teater itu kelas 11 semester 2. 1 Mantap. 11 semester 2. Satu. Oh ya. Oh. Nah, tapi itu karena menurut mereka ya, Kak, teater itu sama perfilman itu kan sangat berbeda jauh ya. Mulai dari gestur, intonasi, artikulasi, hal-hal kecil yang mungkin di film itu masih bisa diperbaiki. Benar. Tapi di kita di teater itu udah termasuk masalah yang besar. Iya, fatal gitu. Fatal. Nah, jadi anak-anak itu belajarnya benar-benar dari nol dengan waktu yang singkat, dengan mereka yang punya keterbatasan, entah itu mungkin ada beberapa aktor kami yang punya sakit, jadi tidak bisa terlalu forsir. Iya. Terus juga menurut Maca yang paling challenge itu adalah di lini musik, karena juga di lini musik sama keaktoran itu adalah baru. Lini musik itu kami di pentas tahunan pertama tidak menggunakan live musik, tapi kami menggunakan instrumen. Di tahun ini kami mencoba untuk menggunakan live musik. Jadi mau tidak mau anak-anak banyak yang double job dan belajar mulai dari nol lagi di lini musik. Terus kalau untuk keaktoran itu yang paling susah adalah adik-adik kelas 10. Karena ada sekitaran 5 orang itu dari kelas 10, Kak. Tapi mereka itu nggak pernah belajar teater sebelumnya. Tidak. Karena mereka baru kenal teater itu melalui teater Fajar. Jadi mereka baru tahu, oh ternyata teater itu begini loh caranya. Oh, berbeda loh sama perfilman. Kalau diomongin secara langsung mungkin mereka bisa paham, tapi tidak bisa mempraktekkan. Iya benar. Jadi lebih sulit di tahun ini. Berapa bulan prosesnya kalian? Tidak nyampe 4 bulan. Oh, 3 dengan bulan. orang yang banyak baru-baru itu. Iya. Hitung dari awal November udah tidak? Iya, dihitungnya dari awal November. Ya. Agak. Wow, keren. Nah, dari beberapa bulan proses itu, gimana cara kalian membagi waktu, tenaga, dan sumber daya yang sangat terbatas itu? Yang dijelaskan kalau di pementasan ini ada SM ya. Ya. Jadi dia mengatur jadwal, misal hari ini itu fokus ke lini ini, jatuhnya lini ini. Terus juga untuk libur kita ada liburnya juga, tapi tidak sesering itu karena kita juga harus mengejar target. Iya. Jadi ya kalau misalnya untuk mengatur waktu itu mungkin lebih ke SM ya, tapi ya harus diporsir juga. Kalau Oh, ya. Boleh lanjut Maca. kalau misalnya untuk pembagian waktu latihan di anak artistik itu memang di SM. Cuman mereka itu waktu istirahatnya jadi kami potong. Ya. Yang seharusnya mereka bisa pulang habis asar, kami pulangkan jam 6. Dan kami tidak boleh sampai malam ya, Kak. Jadi kita mau tidak mau menggunakan waktu libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Dan itu pasti sampai jam 3, jam 4. Kadang kalau udah deket-deket hari H kami bisa sampai jam 6. Dari pagi sampai jam 6. Biasa sampai malam. Jadi emang tenaganya diperkuat lagi. Mau tidak mau jam latihannya melebihi pentas tahunan pertama karena waktu yang mepet. Kalian selama proses itu ada kegiatan sekolah atau enggak? Ada. Ya Allah. Terus gimana cara kalian ngebagi waktunya itu? Kalau misalnya pas masih awal bulan-bulan awal ya, kami kan kata Kamaca itu ya, pas tadi itu pakai jam habis asar sampai mau jam 5:30 kan, Kak. Iya, maghrib lah ya. Ya sampai mau maghrib. Tapi kalau misalnya sudah mulai dari 1 bulan sebelum pementasan, itu ya kami tingkatkan lagi. Dan pas kami 2 minggu ya Kak, kita baru mulai bikin surat event untuk seluruh anak-anak dari jam 12 sampai pulangan. Jadi waktu anak-anak untuk pelatihan itu lebih banyak. Dan kalian lebih memanfaatkan waktu weekend berarti ya? Iya. Ya. Dan karena juga tabrakan dengan waktu ujian kami, jadi mau tidak mau kami tidak bisa memaksakan anak-anak sampai malam. Dikarenakan mereka harus belajar juga untuk esok Iya hari. lagi. Jadi ya seperti yang kata Peng-Peng, dari sore sampai senja
kadang curi-curi waktu sampai malam. Terus gimana, bagian proses mana yang paling menguras energi kalian dan pikiran kalian mungkin, apalagi sutradara dan ketua panitia ya? Iya. Gimana, bagian mana yang paling menguras tenaga kalian dan pikiran? Dari saya sudah pasti lini musik dan aktor sangat menguras tenaga, karena mereka adalah orang-orang baru. Jadi saya nggak bisa juga ngasih tahu mereka dengan bahasa teater, tapi harus menggunakan bahasa bayi. Gimana pun mereka masih adik kelas dan mereka baru pertama kali masuk dunia teater. Jadi tidak bisa kita samakan dengan kami angkatan yang sudah sering lihat teater dan sudah sering nonton teater. Awam banget masih. Awam banget. Jadi itu menurut saya sangat-sangat susah dan menguras tenaga. Karena di naskah pun naskahnya susah, Kak. Untuk dibawakan dengan cara biasa saja itu terlalu biasa. Iya. Berlebihan terlalu too much. Jadi kalau misalnya karena surrealis kami juga baru belajar, jadi lumayan nguras tenaga dan sampai gak tidur semalaman mikirin naskah itu pasti, Kak. Iya. Kalau kata panitia? Kalau dari segi non artistik itu mungkin ada di sekre sama humas ya. Karena kalau misalnya di sekre itu juga anaknya baru kelas 10 kan, jadi dia baru banget belajar tuh kalau misal soal bikin surat penyuratan, di proposal. Jadi waktu kemarin itu tuh di bagian sekre banyak saya revisi juga. Jadi ya yang paling banyak challenge-nya itu di bagian sekre. Kalau misalnya di humas itu mungkin menurut saya pribadi ya, karena saya kan yang ngantar barang apa-apa ya. Ya, jadi itu yang mungkin paling challenge saya. Wow, kedengarannya sangat melelahkan ya. Terus kalau boleh tahu, gimana dinamika kerja antar tim produksi dan tim artistik selama proses? Kalau kami tuh sering sama-sama gitu loh, Kak. Jadi misalnya satu hari, apalagi dekat-dekat pementasan, kami tuh pasti bergabung. Cuman langsung dibagi dengan job list-nya. Terus tuh jadi sejalan, jadi nggak saling makan waktu. Kalau saling tunggu menunggu kan pastinya jam waktu latihan kami juga berkurang kan, Kak. Apalagi seperti saya bilang, mereka itu adalah anak-anak baru, sangat susah diatur. Ditegasin juga takutnya mentalnya langsung hilang. Nggak ditegasin, kita juga yang capek. Jadi kata saya kemarin itu proses kita kebanyakan bareng-bareng. Jadi kalau misalnya job satu sudah selesai, kita pindah job. Itu sih, Kak. Selama proses itu kalian ini nggak ada ngalamin masalah gitu? Banyak. Oh iya ada. Dari non artistik atau artistiknya? Dua-duanya. Dua-duanya. Boleh ceritain sedikit nggak? Sedikit aja, nggak usah dibongkar semua. Iya. Yang paling ketara itu pas kami mau masang kain hitam, Kak. Kenapa tuh? Kan itu kainnya kami taruh di ruang teater. Nah, mansa ini juga banyak sama kucing kan. Jadi kadang kucing tuh masuk ke ruangan, dia lewat ventilasi. Yang di atas pintu. Iya, dia manjat itu. Pas kami mau ngangkat kainnya, apa itu jatuh? Ternyata kucing di sana, Kak. Jadi pas itu kami panik tuh. Ini gimana nih mau masang nih? Mau dipasang juga ada bekas nya kan, Iya. jadi bau. Itu hari itu kapan itu? Hamin Seminggu. Hamin seminggu. Jadi ya kami memutuskan chat Kak, Assalamualaikum Kak, kami bisakah minjem kain basah? Soalnya kain kami kena air kucing gitu. Gara-gara itu jadi minjem ya? Iya. Terus setelah itu minjam terus aman sudah? Laundry. Di laundry. Iya. Dan setelah pembatasan juga ternyata kain basah itu kena juga. Oh iya. Jadi double, 2 kali kami laundry. Tapi beda tempat gitu loh, Kak. Oh, beda tempat. Kan kayak yang satu tuh di dinding masalahnya. Nggak tahu gimana cara itu kucing bisa. Sudah dipasang? Oh iya, yang Basra itu udah selesai pementasan, terus kita baru sadar. Dan itu kok bisa gitu, kami juga bingung kayak mana cara kucing ini kupit ya gitu. Ya Allah. Kalau dari artistik tuh paling kelihatan kayaknya anak-anaknya yang banyak
tiba-tiba mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri? Ada yang mengundurkan diri, ada yang kami sendiri yang mengeluarkan. Oh. Dikarenakan banyak problem. Jadi daripada kita mempertahankan satu orang yang menghambat Iya, pementasan kami, lebih baik kami mengeluarkan satu orang itu demi menyelamatkan banyak orang sudah. jadi pas dikeluarkan itu langsung dicari penggantinya atau gimana? Karena tidak bisa mencari pengganti, kami langsung ngambil job itu. Oh alah, apa gara-gara itu kamu jadi 3 jobnya? Iya. Oh iya, oh ya ampun. Terus ini ada nggak momen dimana konsep kalian yang sudah direncanakan sutradara tiba-tiba harus berubah atau diganti gitu? Ada kak. Ada. Itu ada, kayaknya ada 3 kali. Hamin 3 kali diganti itu? Ya. Ya. Jadi Hamin 3, Hmm. Hamin 3, Hamin 1, hari H. Hamin jam. Kok Hamin jam? Ya pokoknya malam kita sudah, ya itu kan jam. Malam kita sudah pementasan. Siang kami baru nyoba perubahan. Hah, kenapa? Karena hal itu kayaknya harus dilakukan. Itu sih kak. Jadi kalau untungnya dari saudara-saudara Maca sigap untuk mengambil resiko itu. Karena kalaupun nggak diambil, resikonya lebih besar. Itu menurut kami yang paling bikin kami kaget, karena kami di peta 1 nggak pernah berubah Hamin jam kan kak. Jadi kayak tiba-tiba berubah, ya mau nggak mau keputusan ada di tangan Maca juga. Daripada anak-anak pementasannya kurang, lebih baik kita sekalian deh gitu. Ya, kenapa harus Hamin jam? Tapi itu seru kak. Iya sih, tapi benar di Basra juga kayak gitu tahu, kayak ada aja hal yang membuat kita harus merubah konsep. Benar. Terus boleh nggak ceritain momen krusial yang mungkin membuat pementasan kalian hampir ini aja deh, menghambat jalannya proses? Oh, momen yang sangat-sangat bisa menghambat kami itu perizinan sih kak. Oh, perizinan. Perizinan. Dikarenakan kami itu adalah dari madrasah, pastinya banyak sekali poin-poin yang harus kami penuhi dan kami tepati. Terus juga kami, karena orang-orang yang SDM-nya masih sedikit, Iya. jadi hal itu tuh membuat kami tuh susah kak untuk mendapatkan perizinan itu dan kepercayaan itu untuk melanjutkan pentas tahunan. Otomatis ada satu hari dimana kami udah pusing banget dengan anak-anak yang masih harusnya sudah nyampe target Maca, tapi ternyata tidak bisa mencapai target Maca, dan itu sudah di ujung pementasan. Maksudnya kita sudah mendekati pementasan, mau tidak mau kita harus bekerja lebih keras lagi, karena pilihannya cuma 2, antara mau bekerja lebih keras atau kita stop di tengah jalan. Itu sih kak. Terus kalau untuk perizinan itu gimana cara kalian ngatasinnya? Kami bagi tugas. Jadi kalau misalnya Peng-Peng itu nanti sama Pak Dika, saya nanti coba ke guru lain. Jadi saya coba untuk ke TU, mendekatkan diri ke TU. Gimana caranya? Saya saya sampai lomba di nggak sampai Hamin sebulan, Hamin setengah bulan kayaknya. Lomba apa itu? Saya lomba talent di Teras Samarinda, karena itu supaya penguat teater Fajar itu bisa pementasan. Jadi saya tanpa latihan berkorban ya, berkorban, ini ceritanya, jadi ya Allah. saya latihan Hamin 1. Mm-mm. Jadi mau nggak mau kayak gimana caranya biar sekolah itu percaya ke kami, biar, karena kalau saya nggak ikut lomba takutnya malah bikin menghambat pementasan kami. Jadi mau tidak mau kami mengorbankan diri, dan pastinya kami gila-gilaan juga dalam belajar sih kak. Kalau misalnya nilai kami anjlok, ya mau nggak mau kami juga nggak bisa untuk pementasan. Ada banyak yang dipertaruhkan ya. Sangat-sangat. Oke. Kalau ini kan tadi katanya aktor-aktor itu banyak yang masih baru-baru ya. Kalau dari Maca sendiri, dari sutradara, apa ya perkembangan dari para aktor yang paling menonjol? Yang paling menonjol itu yang pertama itu dari suara aktor, yang udah vokalnya yang udah nyampe ke penonton. Dia karena mereka itu suaranya sangat kecil kak.
mereka itu gimana ya, mereka tuh bingung cara mengeluarkan suara perut. Dan kita sebagai yang latih mereka pun tidak sama ya kak, masing-masing Iya, orang benar. dalam Kan mengeluarkan tekniknya pun dia berbeda-beda. berbeda-beda. Jadi yang paling ketara itu adalah cara berdialog mereka, terus gestur yang semakin luas. Karena awal-awal latihan mereka tuh sangat-sangat kagok dan kayaknya mereka takut deh untuk bergerak di atas panggung. Terus menurut saya yang paling saya ngerasa terima kasih itu ke aktor utama sih kak, karena dia itu benar-benar menutupi kesalahan saudara-saudaranya di atas panggung. Oh, dia improvisasi. Sangat banyak. Oh. Jadi kayak anggapannya dia itu penutup. Kalau mungkin dia nggak improve pasti kelihatan banget Iya. kesalahan dari saudaranya. Jadi dia sangat bekerja keras untuk menutupi kesalahan itu sih kak. Keren. Terus kalau ini, Maca kan sutradara nih. Selain mengarahkan gitu, apa yang Maca lakukan biar aktornya ini bisa makin baik? Kalau Maca sendiri itu Maca sering melakukan olah rasa sih kak Ke mereka? ke mereka, tapi nggak langsung banyak. Jadi antara scene 1 sama anak scene 1, scene 2 sama anak scene 2. Tapi karena aktor utama ini dari scene 1 sampai scene 4, Ada terus ya. jadi dia itu saya kasih yang misalnya dia emang harus ngobrol sama saudaranya di scene 4, saya coba olah rasa banget di scene 4. Dan itu saya biasa ngasih waktu mereka itu sekitaran 20 menitan. Lumayan lama karena mereka tidak pernah merasakan hal itu, apalagi ya kak, aktor utama ini sangat-sangat tidak bisa mengeluarkan rasa sedih. Ekspresi sedih dia itu tidak pernah dapat. Jadi anggapannya dia itu sampai bilang, Kak Maca saya bingung antara rasa hampa dan rasa sedih. Itu menurut saya challenge banget ya kak. Iya. Karena saya sendiri anaknya gampang nangis, jadi Kok bisa ya gitu ya? kok bisa ya kamu nggak bisa ngerasain rasanya sedih. Jadi saya punya cara sendiri, itu saya taruh mereka di ruangan kosong atau enggak di tempat di ujung pojok, terus saya olah rasa mereka. Tapi nggak langsung kayak ini kamu adalah aktor utama gini, tapi saya coba membuka sedikit dari sisi diri mereka aslinya. Jadi agak lumayan menyinggung orang tua. Misalnya kayak dia harus mendekatkan diri kepada ibunya. Dia lumayan susah loh untuk ngebayangin saudaranya sebagai ibunya. Jadi mau tidak mau dia harus ngebayangin ibu aslinya. Nah, dan metode itu baru saya dapatkan ketika hamin-hamin 2 minggu kak, karena memecahkan misteri itu sangat susah. Terus juga mungkin mereka itu memperbanyak olah fisik, karena apalagi bagian jin dia itu harus gestur besar ya kak. Jadi dia harus lebih keras lagi olah fisiknya. Dan pastinya tidak boleh makan minum yang berminyak, minum es segala macam. Meskipun ya aktor-aktor biasa nakal. Iya. Dan itu selalu ketahuan. Oh iya. Terus kamu tegur? Kalau ketahuan kita hukum sih kak. Oh, dihukum. Iya. Hukumannya apa itu? Hukumannya yang pertama itu push up 10. Kalau mereka ngelakuin lagi ditambah. Keren. Terus kalau boleh tahu nih, ceritakanlah apa pesan yang ingin disampaikan dari pementasan kalian? Pesan yang sangat-sangat pengen kami berdua lihatkan di pentas tahunan ini adalah gimana bagaimana kita memperlihatkan rasa sedihnya seorang laki-laki. Karena di banyaknya pementasan yang saya lihat itu lebih perempuan yang memperlihatkan ini loh rasa sedih, ini loh rasa marah, ini loh rasa senang. Tapi kita jarang memperlihatkan gimana sih rasanya jadi cowok itu sedih. Karena cowok itu lebih pemendam ya kak. Iya benar. Dan saya memperlihatkan juga kalau misalnya rasa sayangnya seorang ibu itu tidak cuman sampai di dunia nyata. Mau ibumu sudah wafat pun rasa sayang itu tetap mengalir. Dan susahnya kehidupan ketika tidak ada seorang ibu. Kalau di pementasan itu tuh ibunya meninggal. Ibunya Ceritanya bunuh gimana? diri. Oh, ibunya bunuh diri. Dikarenakan ibunya itu adalah, jadi ibunya tuh sebenarnya wanita karir ya kak. Udah berkali-kali keguguran, tidak bisa punya anak. Anggapannya udah hampir menyerah lah dengan aku nggak dapat anak-anak ya. Dan suaminya itu adalah temperamen,
suami itu nggak kerja, nggak maunya cuman yang ngabisin uangnya istrinya doang. Oh, istrinya yang kerja. Iya, jadi tuh kita memperhatikan kalau misalnya banyak loh di dunia nyata istri yang kerja Iya benar. dan cowok-cowok tuh cuma ngerasa enaknya aja. Nah, di situ saya coba untuk memperlihatkan hal itu, tapi tidak dengan secara tersurat. Saya nggak langsung melihatkan mereka itu berdialog ataupun beradegan Iya. seperti itu, enggak. Cuman ada beberapa kali aktor utama itu menyebutkan hal itu. Terus itu lahirlah aktor utama ini. Aktor utama ini lahir, namun ayahnya tuh kayak udah nggak punya biaya lagi lah kak untuk melahirkan seorang anak, karena udah habis hartanya diambil sama suaminya. Dan pada saat si aktor utama ini usianya 2 tahun, ayahnya tuh pergi gitu aja. Dan ayahnya ini suka mukulin ibunya. Jadi ibunya tuh kayak udah stres gitu loh kak, nggak bisa ngurus anak, nggak bisa kerja lagi, sampai-sampai Peto ini kadang makan kadang enggak, kadang dia dapat susu kadang enggak. Jadi dia tuh benar-benar kayak dia nggak tahu rasa sayangnya seorang ayah, dia nggak tahu rasa sayang sebenarnya ibu itu gimana, karena dia sudah terbiasa dengan kerasnya dunia. Terus pada saat dia usia sekitaran 15 tahun, dia tuh sekolah kadang enggak gitu ya kak, karena dia nggak punya biaya juga. Jadi dia kadang sekolah kadang enggak, jadi dibilang pintar juga enggak anak ini, dibilang nggak pintar juga kayaknya dia harusnya pintar gitu. Jadi dia itu ketika dia jualan, ibunya tuh nitipin selendang itu ke dia. Ternyata itu adalah pemberian terakhir ibunya, dan ibunya pada saat dia pulang ibunya udah tiada. Dengan cara manusia pun kayaknya tidak pantas lah untuk hal itu. Nah di situ tuh aktor utama tuh kayak ngerasa, oh dunia saya tuh udah terbuka ketika ibu saya udah hilang. Ternyata selama ini kebaikan dunia itu cuman bayang-bayang dari ibu saya. Jadi anggapannya kejahatan dunia itu ditutupin sama ibunya, biar anaknya tuh nggak ngelihat loh ini kejahatannya. Mau tidak mau dia melakukan yang namanya pencopetan, karena dia nggak tahu kan kak, anak seusia segitu cari kerja gimana ya, nggak pernah dididik, nggak pernah ngelihat orang kerja, makan pun kadang makan kadang enggak. Jadi dia cuma pengen aku ngambil uang orang, dia cuma ngambil untuk dia makan. Jadi dia kadang itu tidur di emperan toko, kadang dia tidur itu di ruko-ruko, kadang dia tidur di pinggir jalan, pokoknya sembarangan lah kak. Dan dia tuh punya sahabat kak, sahabatnya itu juga latar belakangnya hampir mirip. Ada yang dari panti asuhan, ada yang sama kayak dia, nggak punya orang tua. Jadi mereka tuh benar-benar seperti anak jalanan yang tidak terdidik. Itu bersahabat itu. Iya. Terus itu saya pengen juga memperlihatkan kalau misalnya orang jahat itu belum tentu terlahir jahat. Seperti Contohnya dia ya. Iya. Dia ngelakuin hal itu juga bukan keinginan dia. Mereka ngelakuin hal itu bukan karena kemauan mereka. Dan kenapa masyarakat itu malah ngejudge mereka, bukan malah membimbing mereka gitu loh, ini loh jalan yang benar. Iya. Apalagi mereka itu masih usia muda. Dan Peto itu menurut saya adalah orang yang tidak bisa memperlihatkan rasa sedihnya kepada saudara-saudara, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Jadi itu challenge banget sih kak, gimana kita memperlihatkan hal itu. Oke. Wow. Untuk pementasan Tigo ini sendiri sudah ada di-upload ke YouTube atau belum? Belum. Oh, belum. Tapi rencana Akan diupload. ada. Oh, Iya. iya. Untuk semua yang sudah diceritakan sama sutradara tadi, apakah itu semuanya kamu pikirkan sendiri atau bareng-bareng juga? Pastinya untuk mensadur pun kami bareng-bareng ya kak. Iya. Karena kalau cuma untuk menyatukan satu kepala, Iya. pastinya akan banyak banget. Saya banyak banget butuh ide-ide. Apalagi saya sangat terbantu dengan adanya kakak-kakak Bastra yang ngebantu saya dalam mengolah lagi naskah yang ada. Mau diambil waktunya malam-malam untuk kita teleponan, untuk kita VN dengan banyaknya perubahan naskah, dan saudara-saudara saya yang ngasih saya ide di setiap kita roll atau penggarapan. Jadi pastinya naskah ini bukan hanya naskah kosongan, tapi kami isi bareng-bareng gitu ya Pak. Jadi kalian itu diskusinya nggak harus ketemu ya, teleponan malam-malam Iya juga. Oh. Chatan di grup juga. Oh, iya.
termasuk menyalurkan ide menurut kami. Keren banget sih kalian. Sekarang sudah kelas berapa? Sekarang Maca udah kelas 12 dan tahun ini lulus. Insya Allah, amin. Peng-peng? Kalau saya masih kelas 11 Masih dan kelas tahun 11. ini insya Allah naik. Insya Allah naik. Iya. Peng-peng nanti tetap lanjut berarti ya, Ah. tetap melanjutkan pentas tahunan ketiga lagi. Amin. Iya. Amin, amin. Oke. Bolehkah kalian menyampaikan pesan untuk seluruh tim yang mungkin nanti akan menonton, seluruh tim, pemain dan juga penonton yang sudah menyaksikan pentas Tigo kemarin? Dan nonton dong, nggak apa-apa. Kalau misal untuk seluruh tim yang namanya pementasan itu pasti ada rasa capek. Tapi kalau misalkan sama-sama mungkin itu bisa berkurang. Ya. Jadi yang mau saya sampaikan itu jangan kerja sendirian. Iya benar. Pastikan apa ya, teman-temanmu ini juga ikut membantu. Jadi tidak hanya satu kepala yang ikut bekerja, apa ya, tidak hanya satu orang yang ikut dalam kontribusi itu, tapi semuanya ikut juga. Oke. Untuk penonton mungkin Kalau yang untuk- sudah nonton kemarin. Kalau untuk penonton apa ya, Terima kasih sudah menonton. mungkin yang bisa saya sampaikan dari pementasan itu, kalau misalnya tanpa orang tua itu nggak enak. Manusia juga butuh kasih sayang. Ya. Jadi walaupun orang yang di depannya itu nggak kenapa-napa, padahal dia di dalamnya itu penuh berkecamuk pikirannya. Karena kasih sayang itu memang pengaruh gitu loh, Kak, untuk untuk kepribadian seorang. Nah, mungkin itu saja kayaknya. Baik aja. Kalau dari Maca? Pastinya yang utama adalah terima kasih banget karena saudara-saudara Maca udah sangat-sangat hebat memperlihatkan kalau misalnya kalian itu bisa untuk melakukan pentas tahunan kedua ini dengan sangat baik. Terus juga maaf jika masih banyak kekurangan dalam saya sebagai sutradara dan mungkin ketua panitia. Tapi jangan lupa untuk komunikasi kalian yang baik. Jangan lupa ingatkan saudara kalian kalau misalnya teater Fajar itu bisa loh berkembang kalau misalnya kalian saling bekerja sama dengan saudara kalian Ya. dan saling bertukar pikiran dengan saudara kalian. Terus pesan Maca, walaupun nanti saya sudah lulus, kasih sayang saya ke kalian itu pasti bakal tetap sama dan jangan sungkan untuk selalu ngabarin saya dan tetap berproses dengan baik. Dan jangan lupa kalian bisa terus berkarya dan jangan sampai pentas tahunan ini berakhir begitu saja, tapi lanjutkan dengan karya-karya kalian yang terbaik lagi. Terus untuk penonton, terima kasih udah mempercayakan Teater Fajar dan terima kasih untuk penonton yang setia menonton kami dari pentas tahunan pertama sampai pentas tahunan kedua. Semoga di pentas tahunan ketiga ini kami juga bisa memuaskan diri kalian dan semoga Teater Fajar bisa lebih berkembang lagi. Amin. Wah, dalam banget pesannya. Oke, sepertinya durasinya sudah cukup. Terima kasih banyak Terima untuk kasih. teman-teman dari Teater Fajar. Terima kasih Terima Peng kasih. Peng. Terima kasih Terima Maca. kasih, Kak. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup, saya mewakili tim Bastra mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi